Waduh, sebelumnya selamat siang semua teman-teman. Dibacain CV jadi berat nih, mau. Tapi satu hal yang menarik, eh, saya mulai sebetulnya karir di musik itu tahun 2006. Memang tidak terpikirkan sebetulnya untuk punya massive music pada saat itu. Jadi kalau saya share screen sedikit gitu ya. Em, Kalau bicara massive music, sebetulnya itu ditemukan di tahun 2006 sebetulnya. Tujuannya sebenarnya bukan buat music publisher sebetulnya teman-teman pada awalnya. Waktu itu karena awal saya masuk di industri musik itu adalah sebagai performer dan kebetulan juga pencipta lagu dalam sebuah band namanya Samsons. Tapi pada saat itu mungkin saya melihat beberapa opportunity yang mungkin pada saat itu kebanyakan orang tidak lihat gitu, karena semua performer pada saat itu, artis kali ya kalau kita bisa sebut, itu berbondong-bondong mengirimkan demo kepada label pada saat itu. Tapi pada saat itu saya memilih untuk tidak seperti itu. Kebetulan juga ada sebuah label yang memang melihat pendekatan bisnis yang saya tawarkan itu rasanya doable, yaitu Universal Music Indonesia. Jadi kalau boleh dibilang sebetulnya Massive Music itu mulainya tahun 2006 itu tujuannya sebenarnya sebagai independent label, atau kalau bisa disebut lebih spesifik dalam industri namanya minor label. Ini adalah sebuah vehicle yang kita bentuk waktu itu, kita dirikan untuk menaungi Samsons gitu sebetulnya. Jadi kalau kita bicara on the early stage of massive music, itu sebetulnya adalah vehicle untuk Samsons bisa masuk kepada industri musik gitu sebagai minor label. Yang dilakukan oleh minor label itu apa sih? Itu melakukan yang namanya adalah master licensing kepada biasanya partner ya, partner dalam hal ini adalah major label. Jadi kita tanggung jawab semua dari sisi aspek produksi, di mana aspek duplikasi, distribusi, dan promosi, kita bekerja sama lagi dengan pihak lainnya yaitu label. Nah, satu-satunya keunikan yang mungkin orang nggak pernah tahu gitu ya. Jadi kita itu berlima waktu itu Samsons itu bikin entitas ini itu dengan hutang sebetulnya. Jadi kita masing-masing berhutang 50 juta. 50 juta pada saat itu, jadi kita punya modal waktu itu 250 juta, dan kita berpikir pada saat itu sangat pendek waktu itu. Yang penting kita punya uang, uangnya itu kita pakai untuk produksi jadi master rekaman, kita kerjasamakan sama orang. Sesempit itu gitu kita mikirnya. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau misalnya rekamannya nggak laku gimana ya gitu. Tanggung jawab kita gimana? Karena dalam seumur hidup saya pada saat itu, kontrak pertama yang saya pegang semasa hidup saya itu adalah kontrak kerjasama master licensing dengan Universal Music pada saat itu. Jadi kita juga out of nowhere gitu ya, kira-kira ini kita harus ngapain gitu ya. Tapi ya we just be bold gitu Pak. Mungkin nekat kali ya. Ya udah kita coba aja dulu. Tapi Tuhan memberkati dan berkata berbeda bahwa kita diberikan bless gitu ya, diberikan berkat sama Tuhan dengan rezeki yang membuat album pertama kita itu cukup dikenal orang gitu dan diberikan banyak penghargaan. Nah setelah itu baru di situ kita mulai berevolusi bahwa saya melihat bahwa industri musik itu ternyata bukan cuma manajemen artis sama label di situ. Ternyata ada juga yang kita sebut dengan namanya komponen hak cipta. Nah jadi komponen tersebut yang kita lihat pada saat itu kok nggak pernah terekspos ya, kok nggak pernah banyak literasinya ya pada saat itu gitu, karena bisa dibilang semua orang pada saat itu berlomba-lomba untuk mencoba buat label, buat manajemen artis gitu ya. Tapi saya melihat kok ada satu opportunity yang mungkin orang nggak banyak lakukan, yaitu apa yang disebut dengan industri hak cipta. Nah, di 2006 itu akhirnya selain master rekamannya Samsons, Massive Music juga akhirnya mengelola manajemen artisnya Samsons dan seluruh hak cipta dari Samsons. Jadi apa istilahnya ya, kalau kita bicara bisnis gitu ya, ya kita kokinya, kita juga yang makan, istilahnya kayak begitu ya, kira-kira kayak begitu. Nah jadi si Massive Music ini akhirnya mengelola semuanya lah tentang Samsons pada saat itu. Dan abis itu ada teman-teman dari
Seringai karena kita waktu itu satu manajemen ya sama Seringai gitu, uh, menitipkan gitu ya album keduanya di Massive Music gitu. Kita produksi album kedua Seringai, kita edarkan, begitu juga mengelola hak ciptanya. Jadi agak unik ya, satu hard rock gitu ya, band gitu ya, mungkin ada yang bilang hardcore gitu ya. Satu lagi popish artis band gitu, Samsons itu ada di Massive Music. Terus nggak lama teman-teman dari Run juga masuk ke Massive Music dalam konteks hak cipta. Itu di 2008 lah kira-kira. Jadi sampai 2012 ya udah kita berpikir bahwa opportunity yang kita punya pada saat itu kita pakai dengan baik gitu. Karena kalau tadi sedikit dibacakan CV gitu, saya juga sempat masuk ke beberapa industri lainnya. Itu karena ini satu hal penting yang mungkin saya coba share gitu ya kepada teman-teman, bahwa bekerja di industri kreatif, apalagi kita sebagai objek gitu ya, dalam hal ini adalah sebagai artisnya, itu ada yang disebut dengan namanya golden period. Jadi masa keemasan. Nah, biasanya masa keemasan itu diraih dalam keadaan yang rich and famous gitu. Nah, jadi udah muda, kaya, terus terkenal lagi. Nah, biasanya ini tidak wise nih menghadapi hidup. Kenapa? Karena begitu udah nggak yang, terus nggak rich, nggak famous lagi, terus apa yang terjadi gitu. Nah, satu hari ada teman saya dari, dia lagi kuliah di Australia, di Queensland. Itu kita chatting gitu, dia bertanya sama saya, Irfan, kenapa sih kamu pilih jadi musisi? Kamu harus hati-hati gitu, kalau kamu nggak cermat jadi musisi gitu ya, itu profesi muda, itu harus kamu sikapi gitu, karena kalau nggak disikapi nanti akan ada yang lebih muda datang, ada yang lebih kreatif datang, dan ada yang lebih relevan sama zamannya. Nah, pada saat itu timbul, kamu udah tidak muda lagi, tidak lebih kreatif, dan tidak relevan lagi. Jadi kamu harus berpikir. Nah, disitulah sekolah-sekolah saya dari punya Massive Music. Coba saya cari perspektif lain dari industri lain untuk saya coba rangkum bagaimana sebetulnya sebuah korporasi itu berjalan gitu. Jadi korporasi itu ternyata punya 3 pilar yang paling penting yang saya dapatkan dari perjalanan saya di beberapa waktu itu client acquisitions, client fulfillment, sama business administration. Itu 3 pilar yang nggak bisa dilupakan. Client acquisition itu tentang sales and marketing. Kalau di di music publishing itu biasanya kita sebut dengan licensing sama PRing ya gitu ya. Nah, kalau di client fulfillment itu biasanya adalah rohnya tuh. Jadi kalau di label tuh client fulfillment tuh ada A&R, salah satu yang produksi ya. Nah, kalau di publishing itu client fulfillment itu adalah MDD gitu, membership, documentations and distributions. Jadi yang menaungi pencipta, yang mendokumentasikan hak cipta pencipta, sama mendistribusikan royalti. Nah, ini bagian MDD, client fulfillment. Nah, pilar yang terakhir adalah business administration, itu terdiri dari 3, FAT, finance, accounting, tax, HR, sama legal. Nah, esensi itulah yang akhirnya saya dapatkan ketika pada waktu itu saya memutuskan kembali lagi ke musik tahun 2013. Nah, uniknya ini adalah bersama Kak Patrick, adalah salah satu songwriter yang pertama masuk ke Massive Music. Itu di tahun 2003 saya Kak Patrick ya. Nah, saya juga unik gitu. Kak Patrick cukup percaya juga pada saat itu, karena waktu itu Kak Patrick itu juga dikenal sebagai pencipta lagu dari lagu-lagunya Cowboy Junior ya, artis. Nah, dari situ akhirnya banyak mulai ada beberapa musisi yang mempercayakan untuk pengelolaan hak ciptanya semenjak tahun 2013. Nah, akhirnya dari 2013 itu kita melihat bahwa ada banyak sekali profil musisi yang seperti ini gitu. Musisi itu dilahirkan ada yang memang akan fokus di kreativitas, ternyata ada juga yang mau repot gitu. Nah, kalau di Korea tuh ada JYP ya, JY Park gitu. Makanya dia bukan JYP Entertainment gitu. Nah, ini salah satu role model saya sebetulnya. Dia berangkat dari musisi, dia juga kembali lagi kepada industri yang telah membesarkannya gitu. Nah, itu menjadi salah satu yang disebut inspirasi kali ya. Mungkin satu hari melalui Massive Music, contohnya udah ada ya JYP ini bisa
apa namanya mendunia gitu, karena ternyata setelah saya menjalani di tahun ke-15 saya di industri musik, itu ternyata banyak sekali talenta-talenta di Indonesia yang memang nggak bisa dianggap remeh gitu ya, yang sangat berpotensi sekali menembus pasar dunia, apalagi kita sekarang hidup di era yang kalau saya sebut tuh udah borderless ya, udah nggak ada lagi limitnya gitu ya. Our limit is our creativity and ourself gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak kreatif, ya itu limit kita. Nah, kalau kita membatasi diri, ya itu limit kita. Jadi uh, the sky is our limit jadinya jatuhnya gitu. Jadi dari situ akhirnya saya melihat bahwa kenapa opportunity ini saya coba ambil gitu ya, karena saya merasa bahwa pada saat itu ya, industri musik Indonesia itu udah berjalan selama 40 tahun. Tapi penetrasinya atau fokusnya itu pressure point-nya hanya ada di label dan manajemen artis kebanyakan. Nah, saya melihat bahwa ada satu apa ya namanya opportunity kesempatan yang saya lihat bahwa ada satu industri yang tidak begitu banyak orang bermain di situ gitu ya, yaitu adalah industri hak cipta, yang kalau saya lihat gitu industri hak cipta itu nggak banyak karena mungkin terlalu kompleks ya. Mungkin Mas Rio ini sebagai entertainment lawyer juga sangat tahu gitu ya betapa kompleksnya apa namanya hak cipta, terus apalagi kalau kita masuk ke industrinya gitu. Akhirnya saya berawal Massive Music itu dari advocacy, jadi advokasi tentang hak cipta. Ternyata profil musisi yang kreatif itu cenderung tidak mau ribet, cenderung tidak mau mengurusi nitty-gritty itu apa ya, satu hal yang banyak perintilannya gitu. Akhirnya opportunity lah yang saya lihat, yang saya ambil bahwa untuk musisi akhirnya sebaiknya memang fokusnya kepada kreativitas. Untuk administratif dan apa namanya mungkin nanti marketing, sales dan lain-lain itu adalah bagiannya music publishing untuk mengeksploitasi hak ciptanya mereka gitu. Nah, challenge-nya itu adalah bagaimana menjelaskan dengan mudah kompleksitas yang ada dalam industri hak cipta. Makanya dengan perjalanan selama 15 tahun diberkati oleh Tuhan, kita saat ini udah memegang, ini kalau di sini slide-nya masih 400 ya, udah lebih dari 600 songwriters dan lebih dari 6.700 lagu yang kita kelola di dalam Massive Music. Kita juga melihat bahwa kita nggak mau sebut diri kita cuma music publishers, tapi diri kita adalah sebuah integrated music publishers. Jadi kita dari hulu sampai hilir. Kebanyakan music publishers itu melakukan administrative stuff. Kalau kita lebih bagaimana mengeksploitir orang-orang atau musisi-musisi atau pencipta-pencipta yang di bawah naungan Massive Music itu sebagai talenta yang perlu dieksploit. Makanya kalau label tuh biasanya bikinin master kan. Nah, kalau Massive Music itu atau music publishing itu biasanya saya bilang membuat demo yang baik gitu, demo yang layak untuk didengar oleh orang, untuk bisa apa namanya mendapatkan pitch yang bagus gitu oleh pengguna, dalam ini misalnya label gitu. Nah, yang dilakukan sebetulnya dalam Massive Music itu atau music publishing itu adalah sebetulnya ini copyright documentations and royalty distribution, terus juga economical rights ya. Ini sebetulnya ada banyak gitu. Kalau dalam undang-undang kita cuma ada 9 sebetulnya. Saya selalu menyederhanakan jadi 4 gitu, tapi sebetulnya kalau di spread itu bisa sampai 26. Ada hak ekonomi di dalam apa namanya hak cipta itu sendiri. Macam-macam, seperti database rights juga ada di situ gitu. Bahkan apa namanya hal-hal yang mungkin tidak ada dalam istilah undang-undang juga di apa namanya secara konsep industri itu ada juga di situ. Nah, kita juga udah melesesikan, mungkin sekarang udah thousands of songs gitu ya untuk kepentingan-kepentingan TV, iklan, juga film gitu ya, terus web series gitu ya, dan banyak lagi gitu. Jadi ini yang saya lihat gitu ya, pada saat itu tidak banyak dilakukan oleh orang gitu di dalam industri musik. Maka saya melihat bahwa ini kayaknya adalah opportunity nih, meskipun obstacle-nya bahwa orang-orang tuh apa sih musik publishing belum tahu gitu. Nah, itu challenge-nya gitu ya. Sehingga untuk bisa sustain ya itu adalah bagaimana saya persistence gitu. Nah, Massive Music gitu loh. Kenapa? Kenapa Massive Music gitu kan? Karena kita punya reliable human resource. Dalam hal ini ada apa? Karena kita lahir dari industrinya.
siapa lagi yang akan ngerti industrinya, siapa lagi yang akan berpihak kepada industrinya kalau bukan orang dari industrinya gitu. Dalam hal ini adalah saya pernah jadi objek nih dari industrinya gitu, atau produk dari industrinya gitu sebagai performer, yaitu Samsung gitu. Nah, harusnya apa yang teman-teman saya rasakan sebagai musisi itu saya rasakan gitu. Jadi sebisa mungkin apa yang mereka khawatirkan, gelisahkan itu bisa saya cover gitu. Dan itu yang membuat saya juga mungkin itu lebih dianggap lebih tahu seluk-beluk dari apa yang semestinya harus dilakukan oleh musisi di dalam industrinya. Dan juga kebetulan memang saya diberkahi sama network yang cukup bermanfaat ya pada akhirnya buat pencipta-pencipta itu. Sama ya infrastruktur, kita sekarang lagi melakukan IT transformation. Jadi bagaimana nanti dari hulu ke hilir itu semua apa yang disebut dengan business operations itu benar-benar bisa seamless. Jadi nanti dari royalty distributions, royalty collections, memberships itu kita berharap itu udah seamless gitu semuanya untuk bisa apa namanya dilakukan di dalam Massive Music. Nah, oleh karena itu kalau teman-teman lihat ini beberapa ya dari 600 pencipta kita. Kalau Kak Patrick tadi namanya sebagai musisi, pencipta lagu udah ada tadi ya gambarnya sebelum saya presentasi. Nah, ini ada beberapa, ada Tulus, Raisa, Mas Yofi Widianto, almarhum Tony Suyo, Lala Ilmanino, Mas Eros, Mas Andra, ini Emil Naif ya, atau ada Riko Moka gitu, ada juga Om-Om dari Bimbo dan yang lain-lain. Ini kalau dilihat 3 dari gambar ini, orang ini adalah sebetulnya adalah member dari Samsons itu. Kalau Aldri itu adalah pemain bass di Samsons, Eric itu adalah teman bermain gitar saya di Samsons gitu. Jadi kalau Ganjar is a pure professional di musik gitu ya, karena memang tugasnya di sini adalah business development, sehingga bisa kelihatan gitu yang tadi saya sebut. Kita adalah orang dari industri yang coba kembali ke industrinya dalam form berbeda gitu, dalam ini berbeda, apa namanya, approach yang berbeda, yaitu kita coba rawat industri yang udah membesarkan kita, yang udah membuat kita apa namanya bisa sampai sini gitu. Dan mungkin kalau bicara apa namanya human resources di dalam music publishing, mungkin salah satu yang terbanyak mungkin ada di Massive kali, karena mungkin kita harus taking care of 600 pencipta itu nggak gampang. Setiap pencipta punya romantikanya sendiri-sendiri, setiap pencipta punya kebutuhan sendiri-sendiri. Jadi dari Mas Aldri, Mas Erik, Mas Ganjar ini ada lagi turunan-turunannya gitu, tim-timnya mereka yang akan membantu teman-teman. Dalam ekosistem kita juga tergabung di dalam Asosiasi Penerbit Musik Indonesia atau APMINDO. Di sini ada juga publisher-publisher lain di dalamnya, yang termasuk di situ ada Aquarius Pustaka, terus juga ada Nadaku, terus ada juga penerbit musik Pertiwi ya kalau keroncong atau lagu-lagu perjuangan di sana. Dan juga kebetulan Massive Music juga adalah board di dalam apa namanya Perkumpulan Wahana Musik Indonesia atau sebuah LMK hak cipta di Indonesia. Dan juga of course kepada records label yang dalam hal ini asosiasinya diwakili oleh Asiri. Nah, inilah apalah kira-kira orang-orang yang membantu saya. Ada Mas Aldri, ada Mas Ganjar. 2 orang ini, intinya kalau kita bicara publish itu is a multi-sided platform. Jadi kalau kita ngeliat Google is a multi-sided platform. Jadi apa sih multi-sided platform? Adalah sebuah entity yang nggak punya konten, nggak punya uangnya, but we make things happen gitu. Jadi kalau kita bicara Google kan it's multi-sided platform. Google punya konten nggak punya, Google punya uang nggak punya. Tapi yang punya konten dan yang punya uang ini bisa bertemu dalam platform ini. Nah, kita melihat Massive Music itu bisa bring the opportunities as a multi-sided platform yang mungkin bisa mensejahterakan apa namanya pencipta di dalamnya, dan juga membuat pengguna dari hak cipta itu merasakan manfaat yang berkelanjutan dari sebuah penggunaan hak cipta. Kira-kira itu. Jadi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dari Mas Rio, teman-teman yang hadir atau siapapun, silahkan. Terima kasih. Tadi Mas Patrick Effendi sempat menyebutkan bahwa ini menarik nih, karena
musik apa namanya hak cipta nih. Kalau Patrick tadi bicara masalah sinematografi ya, film ya. Irfan bicara masalah musik. Ternyata hak cipta itu memiliki nilai ekonomis yang lebih. Bahkan di sebagian negara itu sudah bisa dijadikan jaminan. Jadi kalau kita mau meminjam uang ke bank, itu kita bisa menjaminkan si haki kita ini, hak cipta kita ini sebagai jaminan ya di luar negeri. Dan ternyata di Indonesia, di Indonesia belum bisa. Tapi di luar negeri juga belum bisa. Di dalam negeri Jadi di luar negeri itu belum. Jadi di luar negeri itu sebetulnya belum dalam konteks hak ciptanya yang menjadi kolateral. Tapi pemilik hak ciptanya yang jadi kolateral. Misalnya kalau kita ngeliat dulu ada Bowie Bonds gitu. Jadi David Bowie bikin Bowie Bonds gitu, valuations atas lagu-lagunya dia. Tapi orang ngelihatnya bukan atas lagu-lagunya beliau, tapi itu atas atas sosoknya beliau yang memang berpengaruh di industri musik dan dianggap punya value. Tapi kalau misalnya lagunya gitu ya, misalnya Mas Patrick gitu punya lagu Ea gitu, itu dianggap satu properti sendiri. Nah, kalau saya selalu bercanda begini, bukan bercanda sih, bercontoh ringan gini. Intellectual property itu intelektualnya dibuang deh. Kita lihat propertinya aja. Properti itu selalu punya dua hal. Ada SHM sama NJOP. Nah, SHM di Indonesia itu udah ada, di dunia juga udah ada. Hak cipta lah, copyright registration. Nah, NJOP ini nilai jual objek pajak atau valuation, itu di dunia belum pernah ada. Nah, premis ini pernah saya bawa di PBB di tahun lalu di Jenewa. Saya presentasikan pendekatan valuasi hak cipta. Kenapa? Karena saat ini pendekatan valuasi hak cipta itu sudah dimungkinkan. Kenapa? Karena dengan distribusi royalti setiap bulan yang telah terjadi dalam di platform digital itu bisa mulai divaluasi. Berapa sih satu lagu? Jadi kira-kira kalau saya sebut misalnya Mas Patrick punya 20 lagu, berarti anggapannya dia punya 20 rumah yang dia bisa pakai untuk bisa diagunkan untuk ada proyek tertentu yang dijadikan kolateral si lagu tersebut. Nah, premis itu memang diakui di WIPO adalah premis yang mungkin pertama kali ada di dunia yang mungkin bisa dijalankan. Jadi setelah itu sebulan kemudian Indonesia waktu itu melalui Backcraft ya, masih Backcraft itu membuat treaty atas timestamp gitu ya, copyright untuk bisa nanti memvaluasi kira-kira kita aja sebetulnya. Kalau dalam konteks industri kreatif ya, yang kebanyakan terlambat dipikirkan itu adalah sebenarnya bisnis model. Nah, ini sebetulnya bisnis model satu hal yang utama sekali gitu, karena pelaku ekonomi kreatif pada umumnya itu seringnya terlalu banyak fokusnya, spontan dan fokusnya kreatif. Lupa nih sebetulnya bisnis modelnya itu seperti apa yang dia harus lakukan gitu. Nah, ini yang kalau saya lihat dari sosoknya Mas Patrick Effendi ini bisa mengkombinasikan itu gitu. Jadi ada banyak pelaku-pelaku ekonomi. Misalnya gini deh, saya tuh nggak pernah kebayang gitu ya, Majelis Lucu itu talent development dari komika gitu ya, itu bisa punya pathway gitu ya, punya bisnis model yang membuat industri ini menjadi satu industri yang menjanjikan gitu buat para komika gitu. Nah, saking mungkin brutalnya itu kontennya hal yang iya gitu. Nah, sehingga kalau kita nggak berpikir bisnis model, hanya berpikir aspek kreatifnya aja, itu akan membuat kreativitas itu akhirnya terbuang percuma gitu. Kenapa? Karena ya akhirnya tidak ada yang tidak bisa menghidupi aspek ekonominya gitu. Makanya kan ekonomi kreatif, jadi kreatif yang menghasilkan nilai ekonomi gitu ya. Jadi si bisnis model inilah yang selalu harus mendampingi aspek kreativitas dari sebuah ide-ide gila gitu. Karena kalau ide-ide gila ini nggak dampingi dengan bisnis model yang kuat gitu ya, harusnya nggak akan bertahan nanti si ide ini. Karena ya tidak bisa dihidupi gitu kayak tadi kata Mas Patrick.